Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ilham Maulani menyapa Anda di Ilham Maulani Channel. Kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah inspiratif. Betapa pentingnya kesabaran, perjuangan, pengorbanan, lelah karena lillah berujung indah. Sabar, berjuang, dan berkorban akan meraih kesuksesan atau keberhasilan. Pada suatu malam di sebuah rumah, seorang anak perempuan berusia SMP mengeluh kepada ayahnya dengan berkata, "Ayah, aku ini lelah. Setiap hari aku belajar, setiap hari aku membaca buku, setiap hari aku mengerjakan tugas, menghafal ini itu. Sementara ketika aku ujian atau ulangan di sekolah, nilaiku kecil, ayah. Aku menyaksikan temanku yang tetangga sebelah itu. Dia tidak pernah belajar, nyantai di rumah. Dia tidak pernah membaca buku, tidak pernah mengerjakan tugas. Tapi ketika ulangan, nilainya besar. Karena apa? Karena dia menyontek, ayah. Oleh karena itu, sudahlah, mulai malam ini aku tidak mau belajar. Mendingan aku menyontek saja di sekolah. Mendingan aku nyantai, mendingan aku enak-enakan saja, tidak pernah membaca buku. Aku ingin seperti temanku. Dia tidak pernah belajar tapi nilainya bagus, meskipun dengan cara nyontek. Ayah, aku juga capek. Setiap hari aku membantu ibu nyuci baju, nyuci piring, mengepel lantai, menyapu halaman dan lain sebagainya. Aku juga capek. Aku melihat temanku tetangga sebelah itu setiap hari nyantai, tidak pernah nyuci piring, nyuci baju, nyapu lantai, tidak pernah membantu orang tua. Karena apa? Karena ada pembantu. Ingin rasanya ayah rumah kita juga punya pembantu sehingga aku bisa nyantai seperti temanku itu. Capek, ayah, capek. Begitulah keluhan anak perempuan kepada ayahnya. Mendengar keluhan tersebut, ayahnya berkata, "Anakku, besokan hari Ahad, bagaimana kalau kita pergi bertamasya ke kawah Gunung Galunggung?" Mendengar pertanyaan ayahnya, anak tersebut sumringah. "Baik, ayah. Aku akan ikut ke kawah Gunung Galunggung bersama ayah untuk bertamasya besok Ahad." Esok harinya, ayah dan anak perempuan tersebut pergi ke kawah Gunung Galunggung dengan memakai kendaraan motor. Setibanya di tempat parkir, ayah dan anak itu bergegas menaiki 620 tangga yang kuning. Satu, dua, tiga, 4 sampai 30 tangga ayah dan anak itu lewati. Ketika tangga ke-30, anak tersebut berkata pada ayahnya, "Ayah, aku lelah. Aku capek. Udah, ayah. Ini masih lama perjalanan kita. Mendingan kita turun lagi, ayah." Kata ayahnya, "Anakku, kalau kamu capek, lelah, ketika menaiki tangga ini, sudah saja istirahat aja dulu. Istirahat. Nih, ayah bawa minuman. Minum aja dulu." Setelah istirahat sejenak, anak dan ayahnya meneruskan perjalanan menaiki tangga. Tangga ke 40, 50, sampai ke tangga 150. Anak tersebut berkata lagi kepada ayahnya, "Ayah, aku lelah. Istirahat aja dulu, anakku, kalau kamu lelah." Begitu kata ayahnya. Kemudian istirahat lagi. Setelah istirahat, diteruskan naik tangga sampai tangga ke 400. Anak tersebut lagi-lagi berkata, "Ayah capek, ayah capek. Daripada meneruskan, dengan kita turun saja, ayah." Kata ayahnya, "Sabar, anakku, kita sebentar lagi tiba di puncak kawah Gunung Galunggung. Kamu sabar, teruskan aja kita pelan-pelan." Pada akhirnya tiba di puncak kawah Gunung Galunggung. Di saat tiba di puncak kawah Gunung Galunggung, anak perempuan itu berkata, "Ayah, betapa indahnya ini pemandangan kawah Gunung Galunggung. Subhanallah, betapa indahnya ciptaan Allah.
Ayah lihat, itu kawah sangat indah. Di belakang kita, kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, pemandangan cukup indah. Ini luar biasa, ayah. Kata ayahnya, oh begitu ya nak. Apakah kamu sekarang masih capek? Apakah kamu sekarang masih lelah, anakku? Anak tersebutnya, tidak ayah. Bahkan saya sekarang segar. Suasana yang begitu sejuk, suasana yang begitu indah menghilangkan rasa capek saya, ayah. Suasana yang begitu menggembirakan ini di atas puncak kawah Gunung Galunggung menghilangkan rasa lelah saya, ayah. Sesudah mendengar perkataan anaknya, ayah tersebut berkata, anakku, itulah hidup. Untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan, kamu harus berjuang dan berkorban terlebih dahulu. Tadi kamu mengatakan capek, lelah ketika menaiki tangga yang 620 tangga. Tetapi jika dijalani dengan kesabaran, pelan-pelan, akhirnya kan kamu sendiri mengatakan bahwa capek itu hilang, lelah itu hilang ketika kita berada di puncak Gunung Galunggung atau ketika kita berada di puncak kawah Gunung Galunggung. Sekali lagi anakku, perjuangan, pengorbanan, kesabaran dalam menjalani hidup itu akan berefek baik, yaitu diraihnya keberhasilan hidup. Mendengar perkataan ayahnya, anak tersebut termanggut-manggut. Dan ketika termanggut-manggut, ayah itu kembali melanjutkan perkataannya. Anakku, semalam kamu mengeluh tentang capek dan lelah. Ingatlah anakku, hari ini kamu merasa capek dan lelah dalam belajar, capek dan lelah membantu orang tua di rumah. Tetapi kalau kamu jalani lelah itu karena lillah, akan berending indah. Jika kamu menjalaninya dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesabaran, insya Allah kelak kamu akan menuai keberhasilan. Kebiasaan kamu belajar hari ini, kebiasaan kamu membaca buku hari ini, kebiasaan kamu mengerjakan tugas, kebiasaan kamu menjadi anak yang soleh dengan membantu orang tua, kelak kamu akan merasakannya sendiri. Betapa kebiasaan yang baik pada hari ini, kelak kamu akan menuai atau meraih keberhasilan. Itulah hidup, anakku. Hidup itu penuh perjuangan, hidup itu penuh pengorbanan, hidup itu penuh kesabaran. Man sobaro dopiro, barang siapa yang bersabar, insya Allah dia akan berhasil atau beruntung. Mendengar perkataan ayahnya, anak itu berkata, maafkan aku ayah, maafkan aku. Semalam aku telah mengeluh kepadamu, semalam aku telah berkeluh kesah kepadamu, semalam aku telah berkeluh kesah kepadamu. Saya berjanji ayah, mulai besok saya tidak akan berkeluh kesah lagi kepadamu ayah. Saya akan semangat belajar, saya akan semangat membaca buku, saya akan semangat menghafal, saya akan semangat membantu orang tua. Tidak akan mengeluh lagi ayah. Maafkan aku ayah. Kemudian ayah tersebut merangkul anaknya sambil memandangi pemandangan di sekitar kawah Gunung Galunggung. Rekan-rekan, sekali lagi, lelah karena lillah akan berending indah. Perjuangan, pengorbanan, kesabaran yang kita lakukan, yang kita jalani setiap hari, kelak akan menuai keberhasilan. Rekan-rekan, ingatlah, kalau rekan-rekan melihat seseorang sukses pada hari ini, jangan melihat pada sukses hari ini, tetapi lihatlah, pelajarilah, hayatilah, renungkanlah perjalanan orang yang sukses pada saat dulu sampai sekarang. Saya yakin kesuksesan seseorang sampai sekarang tidak diraih begitu saja dengan cepat, tetapi dahulu ketika dia meraih kesuksesan merangkak pelan-pelan, keringat,
air mata, tenaga, dan pikiran dia tumpahkan untuk meraih keberhasilan. Keberhasilan tidak langsung dapat terjadi, tetapi keberhasilan dilalui dengan pelan-pelan, dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.